Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Purnama Sandi dengan NIM 33321800005. Izin menjelaskan untuk tugas kecerdasan buatan 2 yaitu tentang predictive analytic with ensemble learning. Yang pertama kita buka dulu ya. Yang akan kita bahas yaitu di chapter 3. Ini sesuai tadi yang saya bicarakan, yaitu predictive analytic with ensemble learning. Dan ini adalah codingannya yang akan kita pakai di Visual Code nanti. Langsung kita buka untuk Visual Code-nya. Ya, ini adalah codingannya ya. Jadi sudah diinput untuk codingannya, yaitu menggunakan yang random_forest.py. Kemudian saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari setiap codingannya. Yang pertama itu dari import numpy. Dari fungsi import numpy ini yaitu untuk sebagai fungsi library pada codingan, jadi untuk menyimpan kata-kata yang terdapat pada codingan ini gitu. Kemudian ada import matplotlib yang berguna untuk membuat grafik dari codingan tersebut gitu. Jadi ketika kita menginput codingan, nanti outputnya ada sebuah grafik yang bakal kita bahas, yaitu fungsi dari input matplotlib. Kemudian untuk sklearn itu adalah sebagai bahasa Python-nya itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke argumen parser, build arg parser, yaitu berfungsi sebagai untuk membuat argumen dari sebuah data. Kemudian bagian name main itu untuk input argumen. Tadi kan di atas untuk membuat sebuah argumennya gitu untuk datanya. Nah, untuk di fungsi ini yaitu menginput si argumennya tersebut gitu. Kemudian di bagian load input data, untuk memasukkan input datanya yang kita masukkan adalah bagian dari data X dan data Y, yaitu data -1 dan -1. Kemudian kita masuk ke fungsi spare input data into three class based on label. Jadi di sini adalah pembagian kelasnya ya. Nanti di dalam pemunculan grafik tersebut yang akan kita munculkan di akhir, itu ada kelas-kelasnya, yaitu kelas 0, kelas 1 dan kelas 2. Kemudian di sini visual input data PLT figure, yaitu yang berfungsi untuk menentukan bentuk segitiga, kotak dan bulat pada fungsi markernya. Nah, di sini ada fungsi marker, yaitu yang pertama S itu square, O itu untuk membuat bulat, dan simbol segitiga ini untuk membuat segitiga. Kemudian di bagian bawahnya untuk split data into training and testing dataset, yaitu fungsi xtest. Pada fungsi ini ada parameternya 100%. 25% dari test size ini masuk ke data xtest, jadi 25%-nya masuk ke xtest. Kemudian yang 75%-nya masuk ke data xtrain, data ini. Kemudian untuk random state, ketika untuk random state sama dengan 5, yaitu ketika nanti kita running pada grafik tersebut, setiap playernya beda-beda selama 5%. Kemudian selanjutnya fungsi dari params, yaitu fungsi untuk penamaan dari ERF dan RF
di classifier untuk pembagian dua dimensi, yaitu dimensi X dan dimensi Y. Kemudian selanjutnya itu evaluate classifier performance. Jadi fungsi dari evaluate ini adalah setelah menginput data dan grafik muncul, kemudian pada terminal muncul sebuah nama yaitu evaluate classifier performance. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas soal probabilities. Fungsi dari probabilities itu sebagai pemisah atau penyaring gitu. Jadi melalui sistem AI itu sendiri sesuai dengan input data kelas yang udah diinput sebelumnya. Jadi nanti setelah kita run nanti ada pemisahan atau penyaringan dari sistem AI itu sendiri untuk masing-masing kelasnya yang sudah dibahas tadi. Kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke visual data point. Visual data point yaitu untuk memunculkan data point yang ada pada grafiknya. Kemudian yang terakhir PLT show, yaitu untuk menampilkan grafik. Dan kemudian langsung kita run saja dari codingannya. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ini udah muncul ya. Ya, nanti di bagian sini kita tambahkan yaitu kita input ininya sesuai yang kita gunakan ya dari awal, yaitu yang random underscore forest, yang kita input di sini. Kemudian kita akan memunculkan fungsi dari tipe RF terlebih dahulu gitu. Nanti setelah kita bahas mengenai dari grafik yang kita munculkan sebagai tipe RF, nanti akan ada dari tipe RF-nya, ERF-nya juga. Langsung kita enter. Nah, tunggu untuk memunculkan grafiknya. Masih menunggu ya hasil dari grafik. Ini adalah hasil grafik dari fungsi RF. Yang pertama ini ada di figur 1 input data. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi yang sudah dibahas ya, ada fungsi dari marker untuk membuat bentuk-bentuk dalam grafiknya. Itu ada kotak, bulat, dan segitiga. Kemudian di figur 2 ada training dataset, yaitu pembagian pada kelasnya, yaitu yang warna hitam adalah kelas 0, dan warna abu-abu adalah kelas 1, dan warna putih adalah kelas 2. Dan untuk angka yang di bawah ini adalah dimensi dari X. Kemudian data yang
di samping adalah fungsi dari dimensi y-nya. Kemudian kita close, nanti akan muncul grafik lagi. Masih menunggu untuk grafik selanjutnya dari fungsi RF. Ya, ini gambar kedua ya. Jadi perbedaannya adalah ini lebih terlihat jelas gitu pembagian dari masing-masing kelasnya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Maksudnya dari kelas 0 hitam, kelas abu-abu 1, dan kelas putih itu 2. Seperti itu. Dan kita close lagi. Dan di sini langsung muncul ya di terminal, yaitu predikat kelasnya yang tadi udah dibahas, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 0. Nah, ini figurnya. Dan coba kita analisa ya dari hasil terminal dan hasil grafiknya. Ini hasil grafik, kita lihat di sini di predikat kelas yaitu kelas 0, 5 di di dimensi X dan dimensi Y-nya 5.5. Jadi artinya 5.5 yaitu ada di kelas 0. Ini sudah sesuai ya. Kelas 0 adalah warna hitam, kelas 1 warna abu-abu, dan kelas 2 adalah warna putih. Kemudian kita di sini coba data point dari 3.6. Artinya 3 ada di dimensi X dan 6 ada di dimensi Y. Kita lihat di sini, dan kelasnya ada kelas 0. Ini adalah dimensi X, 3.6 dimensi Y. Benar ya, ada di warna hitam yaitu titik 0, kelas 0. Kemudian data point yang 6.4 yaitu ada di kelas 1, benar. Jadi si titik ini ada di warna abu-abu yaitu menunjukkan kelas 1. Kemudian selanjutnya data point 7.2 yaitu kelas 2, 7.2 maaf yaitu kelas 1. Jadi 7.2 ada di warna abu-abu sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, warna abu-abu adalah kelas 1 ya. Kemudian 4.4 yaitu kelas 2 berada di titik putih, sudah sesuai. Kemudian yang terakhir ada 5.2 yaitu kelas 2, 5.2 kelas 2 warna putih. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk data RF ya. Kita input. Kita menunggu lagi ya data untuk ERF. Masih menunggu untuk grafiknya. Ini adalah grafik untuk fungsi dari ERF ya. Jadi izin menganalisa juga, jadi perbedaan dari figur fungsi RF itu, kalau di RF lebih terlihat jelas kepadatannya, yaitu dari masing-masing kelasnya itu udah
udah terlihat jelas gitu pemisahan dari masing-masing kelasnya gitu, di kelas 0, kelas 1 dan kelas 2. Dan ini juga lebih padat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas 2 kecerdasan buatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.